Aku tak pernah menyangka, pria sederhana yang dulu bekerja di rumahku, kini menjadi suamiku. Bukan karena harta, bukan karena status, tapi karena ketulusan yang tak pernah pudar, bahkan saat dunia memandangnya rendah. Sebelum ceritanya dilanjut, saya mohon buat teman-teman like video ini. Saya doakan yang nonton sampai habis video ini, diberikan kesehatan, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Sekarang mari kita lanjut ceritanya. Namaku Aurel, 27 tahun. Aku adalah anak tunggal dari keluarga pengusaha besar. Sejak kecil aku hidup berkecukupan, tak pernah kekurangan apapun, kecuali satu hal, kasih sayang yang tulus. Ayah sibuk dengan bisnis, ibu sering di luar negeri. Hidupku terasa mewah di luar, tapi sepi di dalam. Hingga suatu hari, seorang sopir baru datang ke rumah. Namanya Raka. Pria sederhana berusia 30 tahun. Berwajah tegas tapi ramah. Dengan senyum yang selalu menenangkan. Ia selalu sopan, tak pernah menatap langsung ke mataku. Dan selalu berkata, "Tugas saya hanya mengantarkan, Nona. Tidak lebih." Awalnya, aku tak pernah memperhatikannya. Bagiku, dia hanya pegawai biasa. Namun hari demi hari, aku mulai menyadari sesuatu yang berbeda. Setiap kali aku sedih, entah bagaimana ia selalu tahu. Suatu malam, aku bertengkar hebat dengan tunanganku. Pria kaya yang hanya mencintaiku karena status. Aku menangis di mobil saat Raka mengantarku pulang. Ia menatap lewat kaca spion dan berkata pelan, "Kalau seseorang benar-benar mencintaimu, Nona, dia tak akan membuatmu merasa tidak berharga." Entah kenapa, kalimat itu menamparku. Dari seorang sopir, aku mendengar nasihat paling tulus dalam hidupku. Sejak malam itu, aku mulai terbuka padanya. Kami sering berbincang di perjalanan panjang, tertawa kecil, bahkan saling bertukar cerita hidup. Aku tahu, ia seorang yatim yang bekerja keras sejak remaja. Ia tak punya siapa-siapa, tapi punya hati yang luar biasa kuat. Sampai suatu hari, ayahku mengetahui kedekatan kami. Ia murka besar. "Aurel, kamu keturunan keluarga terhormat. Jangan jatuh cinta pada sopir." Aku menangis malam itu, sementara Raka memilih mundur. Ia berhenti bekerja tanpa pamit. Aku mencarinya, tapi sia-sia. Ia menghilang begitu saja. Waktu berlalu. Aku menjalani hidup dengan hati yang kosong. Sampai suatu malam, ayah jatuh sakit keras. Semua pegawai sibuk, dan aku butuh seseorang yang bisa dipercaya untuk menemaniku mengurus rumah dan ayah. Tak kusangka, orang yang datang menawarkan bantuan adalah dia, Raka. Ia tampak lebih dewasa, lebih tegar. "Saya dengar ayah Nona sakit. Izinkan saya membantu, meski hanya sebagai orang biasa." Aku tak mampu berkata apa-apa selain menatapnya dengan air mata. Selama masa itu, Raka setia merawat ayah, membawanya terapi, mengantar ke rumah sakit, bahkan menggendongnya ketika tubuhnya lemah. Melihat ketulusan Raka, hati ayah yang dulu keras perlahan melunak. Suatu pagi, ayah memanggilku dan berkata dengan suara serak, "Nak, mungkin dulu ayah salah. Kadang Tuhan menyembunyikan berlian di tempat yang tak kita sangka." Beberapa minggu kemudian, ayah sendiri yang memintaku untuk menikah dengan Raka. Pernikahan kami sederhana, hanya di halaman rumah dengan tamu keluarga dekat. Raka datang mengenakan jas abu-abu, wajahnya gugup tapi penuh keyakinan. Saat ijab kabul diucapkan, air mataku tak bisa dibendung. Aku sadar, Tuhan menjawab doaku dengan cara yang paling indah. Bukan dengan kemewahan, tapi dengan cinta yang tulus dan sederhana. Kini, setiap pagi, aku bangun di samping pria, yang dulu hanya kupanggil Pak Sopir. Ia bukan lagi pengemudiku, tapi penuntun hidupku. Dan setiap kali aku melihat wajahnya, aku selalu teringat kata-katanya dulu. Kalau seseorang benar-benar mencintaimu, dia tak akan membuatmu merasa tidak berharga.